Dalam film Hiki, terdapat tokoh utama adalah Naina Mathur yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Naina Mathur adalah seorang guru yang memiliki sindrom Tourette, sebuah kondisi yang membuatnya mengalami gangguan motorik dan vokal. Dia adalah karakter sentral yang berjuang dalam mengatasi kesulitan dan prasangka dalam mengajar anak-anak yang keras kepala. Nah, selain Naina Mathur ada juga beberapa karakter siswa dan staf sekolah lainnya yang memainkan peran penting dalam film tersebut. Nah, tokoh utamanya itu adalah Atis Mathur, diperankan oleh Hussein Dalal. Atis adalah saudara dari Naina Mathur. Dan selanjutnya ada Shankar Kumar, diperankan oleh Shakin Pilgaonkar. Shankar adalah kepala sekolah di sekolah tempat Naina mengajar. Dan selanjutnya prinsipal yang diperankan oleh Niraj Kabdi, yaitu kepala sekolah yang baru di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada Suda yang diperankan oleh Supriya Pilgaonkar. Suda adalah ibu salah satu siswa dari sekolah tersebut. Dan berbagai karakter siswa yang diperankan oleh aktor kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriska Nacita Putri. Kali ini saya akan menjelaskan sinopsis dari film Hitchki. Film Hitchki ini dirilis pada tahun 2018 yang menceritakan tentang Naina Mathur, seorang wanita penderita sindrom Tourette, yaitu kelainan saraf yang menyebabkan dia mengalami gerakan berulang-ulang yang tidak terkendali seperti cegukan. Nah, Naina ini bermimpi menjadi seorang guru. Meski ayahnya sangat skeptis dengan karir yang ia inginkan ini dan juga menghadapi banyak penolakan dan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya, Naina akhirnya dapat mendapatkan pekerjaan sebagai guru paruh waktu di sebuah sekolah bergengsi yang bernama Saint Notker. Tetapi ia harus mengajar kelas 9F yang berisi siswa-siswa bermasalah dan yang tidak dianggap berbakat dan tidak memiliki harapan. Lalu Naina bertekad untuk membuktikan bahwa siswa-siswanya juga memiliki potensi dan bisa sukses dengan menggunakan metode mengapa dan mengapa tidak untuk mendorong siswa-siswanya yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung untuk berpikir kritis, kreatif, dan optimis. Dengan menanyakan mengapa, di sini Naina ingin mengetahui alasan dibalik perilaku, keputusan, atau masalah yang dihadapi oleh siswa-siswanya. Dan dengan menanyakan mengapa tidak ini, Naina ingin menantang asumsi, batasan, atau hambatan yang menghalangi siswa-siswanya untuk mencapai potensi mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini juga mencerminkan sikap Naina sendiri yang pantang menyerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait konflik yang ada di film ini. Konflik utama pada film ini adalah bagaimana Naina Mathur berusaha mengajar dan menginspirasi murid-muridnya di kelas 9F yang bermasalah. Ia mendapat berbagai tantangan dari murid-muridnya. Hingga suatu saat, kenakalan murid yang menjadi-jadi ini di mana mereka merusak proyek Sains Club kelas 9A yang diikutsertakan dalam Pekan Sains Nasional, membuat murid kelas 9F ini nyaris dikeluarkan dan ibu Naina sendiri nyaris dipecat. Lalu setelah peristiwa itu, siswa kelas 9F kecuali Atish mulai merasa bahwa mereka membutuhkan ibu Naina dan berjanji untuk berusaha keras dalam meraih kelulusan mereka. Lagi-lagi niat baik mereka mendapatkan kembali hambatan karena mereka dituduh mencuri lembar soal ujian kelulusan. Dan karena tuduhan itu, kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan seluruh siswa kelas 9F. Lalu, Pak Wadiah sebagai wali kelas atau guru dari kelas 9 ini akhirnya menyadari bahwa dirinya lah yang gagal mendidik murid-muridnya, yaitu murid-murid kelas 9A yang telah bermain curang memberikan lembar soal ujian palsu lewat Syamlal kepada Atish. Selanjutnya, saya Syifa Julinda Asyi dengan NIM 120362208 akan menjelaskan klimaks dari film Hiki. Klimaks film jadi ketika guru tersebut, Ibu Naina Mathur, berhasil membujuk kepala sekolah untuk membiarkan siswanya mengikuti sebuah kompetisi sains antar sekolah. Meskipun mereka dianggap bodoh dan tidak berbakat oleh guru-guru lain, dalam kompetisi tersebut, murid-murid 9F harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan, baik dari peserta lain maupun dari diri mereka sendiri. Mereka juga harus membuktikan bahwa mereka mampu belajar dan berkembang, serta mengatasi stigma negatif yang melekat pada mereka. Film ini berakhir dengan kemenangan siswa Naina dalam kompetisi tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengubah nasib mereka dengan bantuan seorang guru yang peduli dan berdedikasi.
Nah, selanjutnya hikmah dan kesimpulan yang bisa kita dapat dalam film Hiki tersebut. Menurut kita, hikmahnya yaitu film ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kesulitan dalam hidup. Terus yang selanjutnya, film ini menekankan pentingnya memberi setiap individu kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, terlepas dari latar belakang atau kondisi khusus mereka. Dan yang terakhir, Hiki juga mengingatkan kita tentang untuk lebih empati terhadap orang-orang yang mungkin lagi berjuang dengan masalah kesehatan atau kesehatan lainnya. Nah, dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari film Hiki tersebut yaitu film Hiki ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk tidak menilai orang berdasarkan penampilan atau kondisi fisik mereka, dan untuk memberi peluang kepada mereka, kepada semua orang untuk tumbuh dan sukses dalam kehidupan. Selanjutnya ada kaitan film Hiki dengan TBP, teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada teori belajar behavioristik yang terlihat pada menit ke-41 ketika guru Naina memberikan stimulus, yaitu dorongan agar siswa tetap semangat belajar dimanapun mereka berada. Nah, guru Naina mengingatkan siswa tentang ujian yang akan diadakan dalam 4 minggu lagi dan mendorong mereka untuk memulai pembelajaran dari awal. Stimulus ini akhirnya mendorong siswa untuk datang ke sekolah dan memulai pembelajaran dari awal. Selain itu, penguatan positif dalam bentuk rencana bagi siswa yang berprestasi juga dapat memotivasi mereka untuk terus berprestasi. Yang kedua ada teori belajar kognitif yang terlihat pada menit ke-46 ketika guru Naina mengajar siswanya untuk belajar di ruang kelas dan memberikan pelajaran langsung tentang materi parabola dengan memberikan contoh melalui lemparan bola penuh saat mengabsen muridnya. Ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan mereka mendapatkan informasi baru. Yang ketiga ada teori belajar humanistik yang terlihat pada menit ke-60 ketika guru Naina menginspirasi siswa untuk menjelajahi bakat dan minat mereka sendiri. Sebagai contoh, Rainer adalah seorang siswa yang memiliki bakat unik dalam menghitung cepat, melebihi kemampuan kalkulator. Guru Naina mendorong siswa lain untuk menemukan bakat dan potensi mereka masing-masing. Yang keempat ada teori belajar konstruktivistik yang terdapat pada menit ke-90, di mana siswa belajar dan memperoleh pengetahuan secara mandiri. Sebagai contoh, mereka menyanyi sambil belajar bersama. Di sini guru Naina berperan sebagai fasilitator atau pembimbing dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pendekatan kontekstual yang terlihat pada menit ke-66, di mana siswa melakukan praktik langsung yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti praktek mengenai kohesi, cairan kimia, energi potensial, dan energi kinetik. Hal ini membantu siswa untuk lebih mudah mengingat materi yang diajarkan. Selain itu, pendekatan belajar aktif atau active learning diterapkan melalui berbagai percobaan dan praktikum yang membuat siswa lebih aktif baik di dalam maupun di luar kelas. Perkenalkan, nama saya Natasha Santoso. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan film. Nah, kami memberi rating film Hiki ini 4 dari 5 bintang. Karena kelebihan dari film ini adalah yang pertama, aktor utamanya itu dengan luar biasa memerankan perannya sehingga benar-benar tampak seolah-olah Rani Mukherjee ini benar-benar memiliki sindrom Tourette. Yang kedua, ceritanya itu menjadi sumber inspirasi bagi pendidik, baik yang sudah berpengalaman maupun sebagai calon guru, untuk tidak mudah menyerah saat mengajar, mendidik, dan membimbing siswa.
Nah, film ini juga mengajarkan penggunaan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif agar siswa tidak merasa bosan dengan suasana kelas yang monoton. Namun, film ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, dalam film ini terdapat pandangan bahwa matematika dan ilmu pengetahuan alam itu dianggap sebagai penilaian intelektual utama bagi siswa. Dan kedua mata pelajaran itu dianggap sebagai jaminan masa depan jika dikuasai. Padahal tidak semua siswa itu memiliki minat atau bakat dalam kedua mata pelajaran tersebut. Nah, yang kedua, kekurangannya ini adalah dalam alur ceritanya. Alur cerita itu singkat dan mudah ditebak. Nah, karena ceritanya berlangsung singkat, jadi banyak aspek yang tidak ditampilkan secara visual, termasuk perubahan perilaku siswa yang kurang tergambarkan dengan jelas. Sekian review film Hitchki dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.